Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada saat ini kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ibu Cucun Sunaisih SPD MPD selaku dosen mata kuliah landasan pendidikan serta rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Dia Putri Aulia dengan NIM 2206913 selaku moderator dan juga presentator pada presentasi kali ini. Lalu ada Jihan Askia dengan NIM 2205942 sebagai presentator. Dan yang terakhir ada Lisdiana Utami dengan NIM 2206015 sebagai presentator. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang landasan empiris pendidikan. Adapun materi yang dibahas yaitu yang pertama, pengertian landasan empiris pendidikan, yang kedua, landasan empiris dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, yang ketiga, landasan empiris dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pada jenjang SD, dan yang keempat, manfaat mempelajari landasan empiris pendidikan. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian landasan empiris pendidikan. Empiris berasal dari bahasa Yunani yaitu empiria, yang berarti pengalaman atau coba-coba. Dalam menemukan bukti empiris, maka erat kaitannya dengan kelima indera manusia. Oleh karena itu, empiris dapat diartikan sebagai pengalaman yang diperoleh dari penemuan, percobaan, dan pengamatan yang telah dilakukan. Menurut Kemdikbud tahun 2013, landasan empiris merupakan landasan yang memberikan arahan dan gambaran tentang kondisi pendidikan dan tantangan masa depan terhadap dunia pendidikan. Landasan empiris pendidikan juga dapat dikatakan sebagai suatu sistem atau konsep pendidikan yang memiliki titik tolak dari asumsi-asumsi berupa prinsip-prinsip tentang kehidupan manusia yang bersumber dari cabang-cabang ilmu yang disusun berdasarkan penelitian empiris. Landasan empiris disebut pula sebagai landasan ilmiah pendidikan dan landasan faktual pendidikan, yang bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman dan menentukan prinsip umum yang bisa dijelaskan. Lalu, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Jihan Askia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai landasan empiris dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Landasan empiris memiliki peran dalam penyelenggaraan sistem pendidikan, antara lain yang pertama, praktik pendidikan. Landasan empiris dijadikan acuan dalam menyelenggarakan praktik pendidikan, karena praktik pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang, bahkan suatu lembaga, untuk membantu individu dan sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, operasionalisasi pendidikan, yaitu berlandaskan pada perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang tujuannya agar pendidikan tidak tertinggal dalam pusatnya perkembangan iptek. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan suatu perangkat pendidikan yang berbentuk pernyataan yang dapat memberikan makna terhadap pendidikan kurikulum di sekolah. Yang keempat, memberikan strategi dalam memecahkan masalah. Dalam pelaksanaan sistem pendidikan, tentunya seringkali ditemukannya masalah atau kendala, seperti halnya pengelolaan sekolah mengalami kendala yang bersumber dari internal lembaga maupun eksternal lembaga. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk memecahkan masalah atau kendala tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Jihan yang telah memaparkan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Lisdiana Utami. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai landasan empiris
dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di jenjang sekolah dasar. Landasan empiris ini kan menjadi titik pangkal suatu praktik pendidikan di dalam sistem pendidikan nasional, termasuk juga sekolah dasar. Kemudian, landasan empiris ini juga dijadikan sebagai landasan dasar untuk menyusun suatu kebijakan yang akan diterapkan di sistem pendidikan nasional di kemudian hari. Nah, dalam pembahasan ini, pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar, MI, dan bentuk-bentuk sekolah lainnya yang masih sederajat dengan sekolah dasar. Kemudian, tentunya teman-teman sudah tahu, jika dalam suatu pengelolaan suatu sekolah, suatu lembaga pendidikan pasti akan mendapatkan banyak suatu problem, masalah ataupun kendala di dalamnya, baik itu dari faktor internal dari dalam lembaga maupun dari faktor eksternal, luar lembaga. Nah, maka dari itu diperlukan strategi untuk mencegah dan mengatasi masalah dan problem tersebut. Salah satunya menggunakan cara berlandaskan pengalaman empiris. Nah, berikut ini merupakan salah satu contoh pengalaman landasan empiris. Salah satu contoh pengalaman empiris pendidikan ataupun pengalaman landasan empiris pendidikan yaitu pada tahun 2011 UNESCO melaporkan bahwa Indonesia menduduki posisi ke-69 dari 127 negara dalam Indeks Pembangunan Pendidikan. Tentunya tingginya tingkat putus sekolah mempengaruhi kualitas pembangunan pendidikan itu sendiri. Bahkan Kementerian Pendidikan menyatakan bahwa ada 4 anak yang putus sekolah di setiap menitnya di Indonesia. Nah, kemudian apa sih alasan utama, alasan yang paling banyak mengapa anak-anak tersebut putus sekolah? Alasannya tidak lain dan tidak bukan karena faktor ekonomi. Nah, tentunya suatu pengalaman ini bisa dijadikan sebagai titik tolak ataupun sebagai cambukan untuk sistem pendidikan nasional di zaman sekarang maupun di zaman yang akan datang. Nah, poin pembahasan berikutnya mengenai manfaat mempelajari landasan empiris pendidikan. Yang pertama, untuk memperluas fakta-fakta pendidikan, tentunya berdasarkan pengalaman-pengalaman secara empiris. Kemudian yang kedua, untuk memahami fakta-fakta apa adanya tentang pendidikan yang menjadi sebagai titik tolak dari mana pendidikan ini dimulai. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Nah, di samping 3 manfaat ini tentunya masih banyak manfaat-manfaat lain dari landasan empiris pendidikan ini. Namun saya hanya dapat menyampaikan 3 itu saja. Selebihnya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lisdiana Utami yang telah memaparkan materi. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.